Aurora adalah fenomena alam berupa pancaran cahaya yang menari-nari pada lapisan ionosfer pada sebuah planet. Kereta maglev. Kereta ini dapat melaju dengan sangat cepat, sekitar kurang lebih 600 km per jam. Yang lebih hebohnya lagi, kereta ini berjalan tanpa menggunakan roda alias mengambang. Dari dua fenomena ini, mungkin terlintas di pikiran kalian, mengapa aurora lebih sering diamati di sekitar kutub-kutub magnet bumi? Mengapa kereta maglev bisa mengambang di atas rel? Untuk mengetahuinya, ayo pelajari bab ini dengan senang dan antusias. Video kali ini kita akan membahas mengenai medan magnet. Di SMP, kalian telah mempelajari bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet yang masih dirasakan adanya gaya magnet. Medan magnet digambarkan oleh garis-garis medan magnet. Pada gambar yang pertama, ini ada dua magnet yang memiliki kutub yang sama. Apabila didekatkan, ternyata akan terjadi gaya tolak-menolak. Serbuk besi yang ada di sekitar magnet ini membentuk garis-garis. Hal ini membuktikan bahwa di sekitar magnet ini terdapat medan magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Gambar yang kedua, ada dua magnet yang kutubnya itu berlawanan. Ketika didekatkan ternyata akan saling tarik-menarik. Dan serbuk besi yang ada sekitar ini juga membentuk garis-garis. Hal ini juga membuktikan bahwa di sekitar magnet itu terdapat medan magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Berikutnya adalah medan magnet oleh arus listrik. Orang pertama yang menyatakan pernyataan tersebut adalah Hans Christian Oersted. Dalam percobaannya, ia menggunakan sebuah kompas jarum. Nah, di sini adalah kompas jarum, kemudian di atasnya diberi seutas kawat. Sebelum kawat ini dialiri arus listrik, kita lihat jarum pada kompas ini arahnya ke sini. Ketika kawat ini dialiri arus listrik, ternyata jarum pada kompas itu mengarah ke arah utara dan selatan. Dari percobaan ini, Oersted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut medan magnet induksi. Berikutnya adalah medan magnet sekitar arus listrik. Ada dua ilmuwan pertama yang menyelidiki besar induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik, yaitu Biot dan Savart. Keduanya berhasil menemukan persamaan kuantitatif untuk menentukan besar induksi magnet oleh kawat berarus, yang disebut dengan hukum Biot-Savart. Dalam hukum Biot-Savart ini menjelaskan yang pertama adalah induksi magnet pada kawat lurus. Ini adalah kawat lurus yang dialiri oleh arus listrik. Kemudian di sini ada titik yang berjarak A dari kawat. Nah, di sini akan terjadi medan magnet. Untuk menentukan medan magnet atau induksi magnet yang ada di sini, kita bisa menggunakan rumus yaitu B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A. Dengan B itu adalah kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla. I adalah kuat arus, satuannya ampere. A di sini A besar atau A kecil sama saja, yaitu jarak titik ke kawat, satuannya meter. Dan mu0 itu adalah sudah ketetapan, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus, kita gunakan kaidah tangan pertama, yaitu dengan menggenggam sebuah kawat dengan ibu jari yang lurus ke atas, menandakan bahwa arus yang mengalir pada kawat itu arahnya ke atas. Sedangkan lipatan keempat jarinya ini adalah arus. Arah medan magnet ini berlawanan dengan arah jarum jam.
Apabila kita gambarkan garis atau kawat berarus di kertas yang arahnya ke atas, kemudian bagian kiri ini ada bulatan, ini menunjukkan bahwa medan magnetnya itu keluar dari bidang kertas ini. Keluar, muter, kemudian yang sebelah kanan ini ada tanda silang. Nah, tanda ini menunjukkan bahwa medan magnetnya itu arahnya masuk ke dalam bidang. Contoh soal, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 2 ampere. Tentukan besar induksi magnetik pada sebuah titik yang berjarak 10 cm di sebelah kanan kawat. Jika arah arus pada kawat ke atas, kemanakah arah induksi magnetnya? Dari soal ini ternyata ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah besar induksi magnet. Yang kedua adalah arah induksi magnet. Kalau kita gambarkan, karena di sini arahnya arus ke atas, berarti begini kawatnya. Ini arusnya ke atas, kemudian titiknya di kanan, di sini. Yang jaraknya adalah 10 cm. Nah, kita kerjakan untuk menentukan besar induksi magnet dulu. Diketahui I-nya adalah 2 ampere, A-nya adalah 10 cm, kita rubah ke meter. Jadi 0,1 meter. Mu 0-nya adalah ketetapan yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Untuk menentukan besar induksi magnet, kita gunakan rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2pi A. Kita masukkan nilai-nilainya. Mu 0pi-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya adalah 2 ampere per 2pi kali A, A-nya 0,1 meter. Didapat hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter kuadrat, atau boleh ditulis satuannya adalah Tesla. Sudah ketemu besar induksi magnet, kita tentukan arahnya sekarang. Kita gunakan kaidah tangan kanan pertama, kita genggam kawat ini, kemudian ibu jarinya arahkan ke atas, menunjukkan arah arus, sedangkan 4 lipatan jarinya itu menunjukkan arah medan magnet. Maka lipatannya adalah berupa seperti ini. Nah, keluar dari sebelah sini, keluar dari sini, masuk ke titik ini. Nah, jadi arahnya adalah masuk ke bidang. Atau kertas. Jadi arahnya masuk. Berarti tandanya di sini silang seperti tadi, di sini tandanya bulatan. Nah, ini untuk membedakan bahwa medan magnetnya itu keluar dan di sini adalah masuk ke dalam kertas. Berikutnya adalah induksi magnet pada kawat melingkar. Yang merah ini adalah kawat yang dibuat melingkar. Titik O itu adalah pusat lingkaran, sedangkan A itu adalah jari-jari lingkaran. Di sini ada titik O, kemudian titik P di sini. Ini adalah di luar lingkaran. Arus listrik mengalir ke sini. Nah, untuk menentukan kuat medan atau induksi magnet pada kawat melingkar ini, yang pertama di bagian titik O, berarti besar medan magnet di titik O atau pusat lingkaran itu dicari menggunakan BO sama dengan mu 0 kali I per 2A. Sedangkan untuk mencari besar medan magnet di titik P, kita gunakan BP sama dengan B0 kali sin pangkat 3 theta. Dengan sin theta sama dengan A per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Apabila jumlah lilitannya N, nah, jumlah lilitan berarti kawat ini melingkar berapa kali. Nah, dilingkarkan misalkan 100 kali, maka nilai N-nya adalah 100. Maka untuk mencari medan magnet itu menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2A. Di sini perbedaannya cukup ditambahi N saja.
Berikutnya adalah hukum Ampere. Menghitung besar induksi magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik dengan menggunakan hukum Biot-Savart seringkali sulit dilakukan. Untuk bentuk-bentuk penghantar tertentu yang memiliki simetri seperti garis lurus, toroida, dan selenoida, lebih mudah menghitung besar induksi magnetik dengan menggunakan hukum Ampere. Yang pertama itu adalah induksi magnet di sumbu selenoida. Inilah bentuk dari selenoida. Kawat yang dililitkan atau diputar dan memanjang seperti ini. Nah, ini adalah selenoida. Dari ujung sini sampai sini disimbolkan L, berarti panjangnya. Nah, untuk menentukan besar magnet di tengah selenoida, berarti di sini itu menggunakan rumus BO sama dengan mu0 kali I kali N per L. Sedangkan untuk besar medan magnet di ujung selenoida, berarti di sini atau di sini, kita gunakan BO sama dengan setengah B0 atau setengahnya dari medan magnet yang berada di tengah selenoida. Dengan BO medan magnet di tengah selenoida, BU medan magnet di ujung selenoida, N itu adalah jumlah lilitan ini, L itu adalah panjang selenoida. Yang kedua adalah induksi magnet di sumbu toroida. Nah, bentuknya seperti ini, melilit sambil melingkar. Kalau melingkar, nah, untuk menentukan besar induksi magnetik itu dicari menggunakan rumus B sama dengan mu0 kali I kali N per 2 pi A. Berikutnya adalah gaya magnet atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Yang pertama kita bahas gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik. Di sini ada magnet, ada kutub utara dan selatan, kemudian di atasnya itu ditaruh pita aluminium, kemudian dicepit dan dihubungkan ke sumber batu baterai. Kondisi ini adalah sebelum saklar ditekan, berarti ini masih belum dialiri arus listrik. Pita aluminium ini masih lurus seperti ini bentuknya. Ketika saklarnya ditekan dan arus listrik akan mengalir, maka ternyata pita aluminium itu terangkat ke atas. Hal ini membuktikan bahwa di sini terjadi gaya magnet atau gaya Lorentz yang arahnya ke atas, sehingga pitanya itu keangkat ke atas. Nah, sekarang untuk menentukan arah gaya magnet atau gaya Lorentz, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan kedua, tapi dengan cara kita membuka tangannya. Nah, dorongan telapak tangan ini menunjukkan arah gaya Lorentz atau gaya magnet. Ibu jari menunjukkan arah arus, sedangkan keempat jarinya ini mengarah ke sini, yaitu menunjukkan arah medan magnet. Secara matematis, gaya Lorentz atau gaya magnet itu dirumuskan F sama dengan B kali I kali L sin theta. Jika tetanya itu atau sudutnya itu 90 derajat, maka gaya Lorentz bisa dicari dengan F sama dengan B kali I kali L. F itu gaya Lorentz, I itu kuat arus, B itu kuat medan listrik, L itu panjang kawat. Berikutnya adalah gaya antara dua kawat sejajar berarus. Di sini ada dua kawat yang dialiri arus listrik, arahnya ke atas semua. Kalau searah, dua-duanya ke searah, maka akan terjadi saling tarik-menarik.
Sedangkan ketika dua kawat yang dialiri arus listrik namun arahnya berlawanan, maka kedua kawat itu akan saling tolak menolak. Nah, secara matematis untuk menentukan gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua kawat sejajar, kita bisa cari menggunakan F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi kali A. Berikutnya adalah gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Di sini ada muatan listrik pada partikel. Kemudian ini adalah kecepatan, ini adalah gaya sesuai dengan kaidah tangan kanan kedua. Nah, maka muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet homogen B akan mengalami gaya magnet. Secara matematis kita bisa cari menggunakan F sama dengan Q kali V kali B. Untuk muatan yang bergerak membentuk sudut θ terhadap medan magnet B, berarti menyimpang seperti ini, membentuk sudut, bukan tegak lurus. Nah, kalau ini kan tegak lurus. Kalau ini adalah membentuk sudut θ. Maka kita cari dengan F sama dengan Q kali V kali B kali sin θ. Q adalah muatan, V adalah kecepatan, B adalah medan magnet.